presentir. Anak-anak, kita berjumpa lagi pada materi berikutnya, yaitu menganalisis unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang nomor 1, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, membenahi kesalahan berbahasa dalam teks laporan hasil observasi. Oke, kita lanjutkan saja. Nomor 1, kata serta frasa verba dan nomina. Jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan observasi adalah verba, kata kerja, dan nomina. Jadi artinya bahwa dalam sebuah teks laporan hasil observasi, kata dominannya itu adalah kata kerja dan kata nomina atau kata benda. Nah, yang dimaksudkan dengan kata itu apa? Di sini dikatakan bahwa kata berbentuk morfem atau morfem bebas. Artinya morfem terikat maupun morfem bebas. Contoh dari morfem terikat itu adalah di, ke, dari, itu morfem terikat. Karena dia tidak bisa mempunyai arti sendiri. Kemudian yang dimasukkan dengan morfem bebas, yaitu morfem yang memiliki arti dan bisa berdiri sendiri. Di sini dikatakan sebagai satuan bahasa terkecil. Contohnya makan. Makan itu adalah sebuah morfem. Ya, pergi, masuk, ya, dan sebagainya. Kenapa dikatakan sebagai morfem bebas? Karena dia bisa berdiri sendiri. Kemudian berikutnya adalah frasa merupakan gabungan beberapa unsur, namun tidak melebihi batas dan fungsinya. Artinya, frasa itu adalah gabungan beberapa kata atau gabungan beberapa morfem yang tidak melebihi batas fungsinya. Jadi, frasa merupakan kelompok kata yang non-predikatif, artinya yang tidak mempunyai predikat atau tidak menduduki subjek dan predikat. Perhatikan contoh identifikasi kata benda dan frasa dalam teks ini. Pada paragraf pertama ini pada judul wayang ini ya, yang di sini. Pada paragraf pertama ini sampai di sini. Yang dimasukkan dengan kata sini ya. Wayang ini adalah kata. Yang dimasukkan dengan frasa itu apa? Frasa itu adalah ini. Seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Jadi wayang adalah ini. Di sini ada kata seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia, itu adalah frasa. Ya. Oke, kita perhatikan. Sini tidak ada unsur subjek maupun predikat. Ya. Kemudian ada lagi, sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia dan sebuah warisan mahakarya dunia tidak ternilai dalam seni bertutur. Ini adalah frasa. Kemudian pada paragraf pertama juga ada kata UNESCO. UNESCO itu adalah lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. Ya. Ini. Kemudian frasa berikutnya adalah para wali songo, penyebaran agama Islam di Jawa, dan wayang kulit. Ini adalah frasa. Sekali lagi, dia tidak menduduki sebagai subjek maupun predikat. Nah, ada beberapa yang lain, ya. Oke. Dan yang kedua adalah verba. Pada paragraf pertama, yang merupakan karya berbentuk verba itu adalah kata kerja, adalah menetapkan, disesuaikan, dibuat, berarti merupakan, mengembangkan. Ini adalah kata
verba, frasanya sudah membagi. Berdasarkan analisis kata dan frasa dapat dinyatakan bahwa pada paragraf pertama teks di atas banyak digunakan frasa nomina, artinya frasa kata benda. Sementara itu, frasa verba pada paragraf pertama teks di atas hanyalah ada satu yang merupakan kata kerja, sedangkan yang lainnya berupa kata. Dengan demikian, nomina berfungsi sebagai subjek atau objek pada paragraf pertama teks di atas banyak menggunakan frasa, sedangkan predikat banyak menggunakan kata. Oke, tugas yang pertama bagi kalian adalah selanjutnya lakukan analisis kebahasaan sebagaimana contoh di atas. Tulislah hasil analisis kamu dalam tabel seperti dalam contoh berikut. Kamu dapat menuliskannya pada buku kerjamu. Karena tadi sudah pada paragraf pertama, ya paragraf pertama ini, kemudian kalian kerjakan pada paragraf-paragraf yang berikutnya yang ada pada tugas 1. Selanjutnya lakukan analisis kebahasaan sebagaimana contoh di atas. Tulislah hasil analisis kamu dalam tabel seperti dalam contoh berikut. Kamu dapat menuliskannya pada buku kerjamu. Paragraf keberapa? Yang kedua, kata nominanya yang mana, frasanya yang mana, ya, yaitu pada halaman 9, ya, halaman 9 sampai dengan halaman 11, ya. Jadi kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.